Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan yang sudah hadir nih. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasa syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasih sayang kita dapat berkumpul secara online pada acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Igor Renjana Purwadi. Saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada acara kali ini. Izin yang terhormat Ketua Umum saya, Ketua Umum AKHKI, Bapak Dr. Suyut Margono, SHM Kum F CIA ARB, RB, dan yang kami hormati narasumber kita kali ini Bapak Nofrizal SHMSI, dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan konsultan KI, dan ada ya umum juga yang hadir secara daring pada siang ini. Ada sekitar 86 peserta. Eh, kita pantau ada 86 peserta, dan hebatnya ini masing-masing angkatan dari konsultan KAI ini ada semua ini. Jadi luar biasa webinar kali ini. Eh, izin untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita seperti biasa. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Eh, eh, Agar acara kita berjalan lancar dan penuh berkah, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Berikutnya izin Ketua Umum. eh, Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Umum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas? Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam AKHKI. Tentunya yang terhormat eh, narasumber Pak Nofrizal SHMSI, koordinator penyelesaian sengketa alternatifnya sengketa pada Direktorat eh, Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, moderator Mas Igor Renjana Purwadi, SH, CLA, pengurus AKKI, Sekjen, saya lihat tadi ada Bu Olga Kasantoso, Wakil Ketua Umum apakah hadir, para pengurus inti dan Ketua Bidang Diklat, Ibu Ida Heran. Untuk sambutan ini saya sudah membuat outline ataupun presentasi, apakah bisa dimungkinkan bisa di-share ya? Ya, baik. Terima kasih sudah terlihat oleh saya. Para peserta webinar Kekayaan Intelektual AKKI dengan topik sekarang yaitu alternatif yang sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi. Topik ini cukup menarik karena kita menggali lagi dasar di mana penyelesaian sengketa KI tidak melulu muaranya adalah pengadilan. Dan kita menggali lagi bahwa penyelesaian sengketa kekayaan intelektual itu adalah penyelesaian sengketa private atau penyelesaian sengketa komersial yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi.
Next slide. Next. Teman-teman, Bapak sekalian, peserta yang hadir, khususnya para konsultan KI, saya harus sampaikan bahwa sengketa kekayaan intelektual itu apa saja ya. Jadi penyebab sengketa atau perkara intelektual disebabkan adanya ketidakjelasan status kepemilikan kekayaan intelektual. Nah, ini sengketa ini memang pada umumnya akhirnya berupa sengketa atau perkara kepemilikan hak, yaitu berupa gugatan atas rekomendasi. Ini terjadi di bidang hak cipta ataupun gugatan pembatalan pendaftaran kekayaan intelektual secara tidak sah, karena di sini gugatan pembatalan ini penting itu diajukan karena sistem kekayaan intelektual basisnya adalah registrasi. Nah, ini terjadi untuk perkara-perkara di bidang merek, desain industri, dan juga paten untuk penghapusan paten terdaftar. Nah, gugatan pembatalan pendaftaran kekayaan intelektual berbasis registrasi ini juga terjadi karena adanya upaya pihak lain secara etika tidak baik dengan cara mendaftarkan. Ini pihak-pihak atau orang ini menggunakan stelsel konstitutif bahwa kepemilikan kekayaan intelektual itu karena terdaftarnya kekayaan intelektual itu sendiri. Ataupun gugatan wan prestasi. Nah, ini terjadi karena sengketa kekayaan intelektual karena terkait perjanjian. Nah, ini adalah breach of IP license agreement. Yang terjadi uang prestasi ini apa? Uang prestasi atas hal-hal yang memang wajib dilakukan ataupun hal-hal yang dilarang atau disebut dengan negative covenant atau melanggar hal-hal yang harusnya dilakukan. Nah, inilah yang memungkinkan untuk dimediasikan karena para pihak sudah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa antara pemilik atau pemegang kekayaan intelektual dengan penerima lisensinya atau penerima distribusinya atau agensinya untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Next slide. Teman-teman Bapak sekalian, yang pada umumnya ini sengketa karena penggunaan KI secara tanpa hak. Nah, kategori ini disebut sebagai pelanggaran yang mungkin juga kita diskusikan. Karena delik kekayaan intelektual ini adalah delik aduan. Adanya upaya yang aktif yang harus dilakukan oleh pemilik kekayaan intelektual, ya, entah itu pemegang hak ataupun pemegang lisensi. Ini terjadi karena hal ihwal pelanggaran ini karena adanya peniruan terhadap keseluruhan produk ataupun kemasannya yang isinya berbeda, ataupun pemalsuan atas produk barang. Jadi di sini kategorinya adalah peredaran barang palsu. Ataupun yang terkait dengan ini adalah pendomplengan. Nah, ini mengambil kemasan ya, sehingga ini berbeda dengan apa yang label didaftarkan, berbeda dengan apa produk yang diperdagangkan. Nah, ini menyebabkan persaingan curang ketika produk tersebut ada di marketplace. Nah, bentuk penyelesaian ini karena pelanggaran ini tentunya tidak lain tidak bukan yaitu bentuk gugatan ganti rugi. Nah, gugatan ganti kerugian ini bisa diupayakan diselesaikan melalui mekanisme gugatan berdasarkan undang-undang cipta apabila memang ciptaan itu yang dilanggar, merek apabila memang produk tersebut yang memang dipalsukan dalam perdagangan, begitu pula untuk desain industri termasuk yang dilindungi dengan sistem paten. Jadi iwalnya adalah untuk meminta ganti kerugian. Apakah memang di sana diselesaikan melalui upaya ganti kerugian? Next slide. Next.
belum terlihat ini. Kalau saya next. Teman-teman Ibu Bapak sekalian, ini contoh saja bahwa yang berbagai banyak macam bidang kekayaan intelektual tadi, ini saya contohkan misalnya di merek saja. Dasar merek itu adalah kemiripan ataupun memang totally identik. Jadi kalau total identik kita bisa asumsikan adalah peredaran barang palsu. Nah, sengketa atau perkara kekayaan intelektual bidang merek misalnya adalah klaim atau gugatan atas merek terkenal. Ini karena memang produk yang diperdagangkan dalam perdagangan barang dan jasa tersebut adalah merek yang sudah dikenal di masyarakat ataupun di publik. Tapi kenyataannya apakah peredaran barang itu ada sehingga ini menjadi masalah tersendiri. Apabila gugatan pembatalan merek itu jelas, ya, karena merek tadi tidak terdaftar karena sistem first to file yang konstitutif yang ada di Indonesia, sedangkan ini dilakukan dengan adanya etika tidak baik dari permohonan merek sebelumnya dan diterima pada kelas-kelas yang memang tidak relevan dengan keterkenalan suatu merek tadi, sehingga diajukan gugatan pembatalan. Masih di merek, tentu ada pemalsuan merek pada produk barang, ya. Tentu di sini tadi sudah disampaikan gugatannya adalah gugatan ganti kerugian maupun laporan pidana. Jadi upaya atas pelanggaran tersebut diupayakan untuk mengajukan pelaporan Direktorat Misal Penyidikan atas adanya pelanggaran merek. Tentu harus menyertakan pula barang-barang hasil pemalsuan merek tadi. Ya, ini akan kita selesaikan oleh alternatif penyelesaian sengketa atau tidak sampai di sini. Ya. Nah, termasuk juga pendomplengan atau persaingan curang. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan mengambil untung dari kemasan, dari eh, apa tampak ya, fitur-fitur dari merek yang dikenal dan itu diambil oleh orang yang mengambil keuntungan dengan itu sehingga terjadi persaingan curang. Ini terjadi untuk produk ataupun jasa, ya, ya dari tampilan kemasan, dari brosur dan lain-lain. Ini agak lebih lebih kepada prosedural. Gugatan terjadi yang tidak sedikit adalah gugatan atas putusan Komisi Banding Merek yang dimana merasa bahwa itu adalah merek yang sesungguhnya dapat diterima, tapi ditolak permohonan pendaftarannya. Dengan ini juga mengerucut gugatan ke pengadilan niaga atas adanya putusan Komisi Banding Merek atas penolakan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon, baik itu pemohon di dalam ataupun luar negeri. Next slide. Nah, sekarang kita lihat tadi kita bicara mengenai dasar pemikiran tuntut bicara mengenai kerugian. Sekarang apa sih sebetulnya dasar pemikiran tuntutan ganti kerugian, dan di ujungnya kita harus menyelesaikan perkara kita dengan alternatif penyelesaian sengketa. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, para konsultan KI yang juga di sini beberapa berprofesi sebagai konsultan hukum ataupun advokat, kita pahami bahwa bersama bahwa pemilik kekayaan intelektual ataupun pemegang lisensi kekayaan intelektual diberikan hak monopoli, tentu hak eksklusif. Di antaranya adalah mengontrol termasuk upaya atas penggunaan karya intelektual yang dilindungi, ya, tersebut atas pihak-pihak lain secara tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, dasar inilah bagi pemegang hak ataupun pemegang lisensi KI dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Apa di situ adalah dasar perbuatan melawan hukum. Jadi harus terpenuhi gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Kenapa? Karena tidak serta-merta kita mendasarkan pada perbuatan melawan hukum, tapi juga nilai atas kekayaan intelektual yang terdaftar, ya, berapa nilai ganti kerugian, ya, yang harus itu fix, harus dibuktikan. Dan ini
mengeluarkan energi yang cukup banyak. Tentu apabila permintaannya penghentian kegiatan pelanggaran, apakah betul-betul telah terjadi pelanggaran sehingga diperlukan penghentian kegiatan tersebut. Tentu kalau misalnya ada di kemarin sempat juga teman-teman yang hadir di Bea, di Bea Cukai, ya syarat untuk penghentian itu harus terdaftar dulu, terrekomendasi dulu merek dan juga badan usahanya. Sementara ingin mengajukan skema yudisial, kita harus mengajukan upaya dulu untuk penetapan sementara. Dan ini mengeluarkan energi yang cukup banyak. Ya. Jadi daripada kita juga mendasarkan dasar penentuan ganti kerugian yang cukup mengeluarkan energi, kita juga dapat menyelesaikan sengketa kita melalui penyelesaian sengketa alternatif. Next slide. Nah, ini yang sudah ada sebagai pedoman umum ya bagi praktek advokat ataupun konsultan. Contohkan di Undang-Undang Paten. Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana, para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui mediasi. Ya, harus mediasi lebih dahulu. Dan ini upaya masuk alternatif penyelesaian sengketa yang perlu sama-sama juga kita upayakan ya, dulu ke eh, penyidikan. Selanjutnya di bidang hak cipta, selain pembajakan, saudara-saudara sekalian, teman-teman para konsultan KI yang hadir, sepanjang para pihak ya ada di wilayah Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum tuntutan pidana. Ini wajib. Ya. Ini norma yang ada di undang-undang loh. Ya, ini harus kita lakukan. Tapi ini tidak diupayakan mungkin. Nah, skema ini belum, ya, belum diberdayakan. Nah, mungkin nanti Pak Nofrizal bisa juga mengembangkan ini sebagai standar di mana pengajuan ini harus dengan skema mediasi lebih dahulu atau alternatif yang skema. Next slide. Teman-teman di bawah sekalian, mengkulik atau mensitir eh, alternatif yang sengketa, tentu paketnya adalah arbitrase dan alternatif dispute resolution di spesifik case atau sengketa di bidang kekayaan intelektual. Di seluruh undang-undangan kekayaan intelektual, baik itu undang-undang merek, undang-undang hak cipta, desain industri, ya, semenjak kita sudah comply pada TRIPS agreement, ya sebagai anggota uh, atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, kita seluruh produk-produk undang-undang intelektual kita mensyaratkan memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa alternatif melalui mediasi ataupun arbitrase. Nah, substance law-nya atau hukum positifnya itu yang diatur secara teknis kalau apabila menempuh arbitrase silakan fase arbitrase sepanjang klausul arbitrase itu terpenuhi. Namun undang-undang yang sudah substance law-nya itu adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang apa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini tentu ada semacam tuntutan ataupun uh, lebih kepada peran Badan Arbitrase dan Mediasi Keintelektual untuk sengketa-sengketa atau perselisihan yang ada di depan mata kita tapi tidak terselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin juga perlu juga semacam rilis ya, walaupun sebenarnya mediasi itu kontennya harus konfidensial. Tapi di sini perlu juga rilis bahwa sengketa-sengketa intelektual itu bisa diselesaikan melalui jalur mediasi. Teman-teman di bawah sekalian, tentu kalau bicara mengenai arbitrase atau alternatif yang sengketa, bicara arbitrase tentu kita kenal adanya arbitrase yang nasional ataupun internasional. Arbitrase internasional itu adalah sebetulnya di luar negara kita saja, ya, disepakati para pihaknya berbeda legal jurisdiction sehingga dianggap sebagai foreign arbitral, ya, lembaga arbitrase asing
yang memutus dan apakah putusan itu berlaku? Tentunya berlaku ya. Sebagaimana juga kita sudah punya Undang-Undang Nomor 3099, kita sudah meratifikasi New York Convention tentang rekognisi putusan arbitrase asing. Dan juga di Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 sudah diatur juga bentuk apa itu negosiasi, apa itu mediasi, konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bisa diberdayakan oleh teman-teman konsultan KI dalam rangka membantu para pihak atau kliennya untuk menyelesaikan sengketa. Jadi para pihak itu diikutsertakan dalam proses penyelesaian sengketa. Lebih menguntungkan atau tidak ya dalam proses penyelesaian sengketa. Kecuali memang kita menginginkan penyelesaian sengketa itu melalui pengadilan untuk memastikan kepemilikan hak seperti di awal tadi. Itu lainnya ceritanya lain lagi. Next slide. Nah, teman-teman para konsultan KI yang budiman, para pemirsa, para peserta, saya harus menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, pengadilan niaga itu adalah sebagai last resort. Pengadilan niaga sebagai last resort untuk menerima, memeriksa, memutus sengketa kekayaan intelektual. Karena pasti sengketa di niaga itu dasarnya adalah objek kekayaan intelektual itu sendiri. Terus standar proteksi kekayaan intelektual, masuk kriteria apa yang diberikan perlindungan, itu pemeriksaannya detail. Walaupun bagi para pihak tidak sedetail itu, tapi memutuskan suatu perkara win and lose kepada pihak-pihak, diterima gugatannya atau ditolak. Ya. Dan juga bicara mengenai minimum requirement terhadap perlindungan ataupun persyaratan untuk dikatakan dia patent, dikatakan dia desain industri yang harus mendapatkan perlindungan. Apabila memang tidak melalui kualifikasi itu, maka bisa juga dihapus ataupun dibatalkan. Lebih kepada juga registrasi ya dan juga prosedur pendaftaran tersebut. Termasuk juga apabila terjadi perkara-perkara di negara-negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan di mana diharapkan perlindungan kekayaan intelektual ditujukan kepada negara-negara tertentu. Tentu di Indonesia dalam hal ini sengketanya apabila Indonesia sebagai salah satu negara tujuan untuk registrasi kekayaan intelektual. Next slide. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas pelaksanaan web training ini, tentunya kepada para panitia di divisi training, ya, para mitra kelembagaan yang hadir, entah itu perguruan tinggi, asosiasi, ataupun mitra organisasi, moderator, rekan Igor Jana Purwadi, sebagai pengurus divisi Diklat yang terus-menerus memastikan juga kegiatan web training itu baik itu offline ataupun online itu bisa berlangsung, narasumber yang memang saran dari Ibu Dirjen mengikutsertakan para narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terima kasih Pak Nofrizal atas kesempatan ini hadir sebagai narasumber. Tentu mitra pemerintah khususnya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Kementerian Hukum dan HAM, dan para peserta tamu undangan, tentunya para konsultan KI. Semoga web training ini bermanfaat. Saya tutup sekaligus saya buka kegiatan web training ini sekaligus saya tutup sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu ke Mas Igun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Umum kami eh, atas pengantarnya, Pak Dr. Suyut Margono, SHMH, MHUM. Sebelum memulai acara, izin kita akan melakukan sesi foto bersama dulu yang akan dipandu oleh panitia ya. Izin untuk panitia, silakan.
Izin dari Baik, panitia saya coba. mungkin Bang Ferdi Ya, baik, untuk saya coba pandu. eh, Ya, mohon siap siap. untuk Terima kasih. sesi pertama kita mulai dengan para pengurus dulu ya. Jadi saya akan foto dulu para pengurus dan juga untuk narasumber. Kemudian kita akan buka semua kamera untuk semua peserta bisa berfoto bersama. Baik, saya foto dulu untuk para narasumber dan para pengurus. Izin Bu Lita, apakah bisa ikutan juga barangkali Bu Lita? Oke, Ibu Bikni, apakah ada di ruangan? Tidak ya. Baik, saya izin foto dulu ya untuk para pengurus dan narasumber. Mohon maaf tadi siapa yang ini ya, yang oh mungkin Pak Nofrisal mau minta izin mungkin tadi sempat muncul kemudian hilang lagi. Apakah Karena Frida kepencet? coba hadir lagi, Pak. Jadi di attach aja, Mas. Ya, ya, sebentar. Oke, sebentar Ada ya. ya Pak Nofrizal? Keluar Ada. lagi ya? Oke, oke, baik, udah. Ah itu Saya ada. foto Oke ya. oke. Oke, baik. Saya foto. 3, 2, 1. Sebentar, sebentar, masih belum. Terima kasih. Sekarang saya minta tolong Bapak Ibu para peserta untuk semuanya bisa membuka layar. Ya, kita akan foto bersama. Oke, seperti biasa saya tidak bisa ketahui Bapak Ibu ada di halaman keberapa. Jadi kita akan buka dulu semuanya untuk berfoto bersama. Mohon ditahan dulu senyumnya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, 3, 2, 1. Sebentar. Itu halaman pertama. Baik, kita masuk ke halaman kedua. Kembali 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Halaman ketiga, halaman terakhir. Kita foto bersama 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya dan kesabarannya menunggu berfoto bersama. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih Bang Ferdi, abangku eh, tercinta ini luar biasa. Ah, izin perlu kami sampaikan ya bahwa webinar ini yang tadi saya sampaikan menjangkau semua angkatan. Jadi semua angkatan ada di sini. Nah, jadi dengan demikian saya berharap agar informasi mengenai acara hari ini dapat diinformasikan kepada teman-teman yang lain yang seangkatan. Oke, sebelum kita memulai materi, saya akan menyampaikan peraturan dalam webinar ini. Pertama, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber sampai selesai terlebih dahulu, dan kemudian akan ada sesi tanya jawab yang pertanyaannya akan dipilih oleh panitia juga dan akan di-share melalui eh, link Google Form ya. Nanti ada Google Form di dalam chat. Jadi silakan diisi. Oke, aturannya seperti itu. Oke, baik. Kita akan masuk ke acara utama ya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Nofrizal SH MSI. Nah, izin Bapak Nofrizal untuk membacakan resume atau sedikit tentang CV-nya. Bapak Nofrizal SHMSI, pangkat atau jabatan saat ini yaitu Pembina 4A Analis Kebijakan Muda atau Kapokja, ya Kapokja Penyelesaian Sengketa Alternatif Mediasi pada DJKI Kemenkumham RI. Oke, langsung saya lewat di pengalaman kerja, izin Pak Nofrizal. Ya. Sempat
sempat Biro Umum Sekretaris Jenderal tahun 98-2007, sempat di bagian sertifikat paten DJKI 2007-2012, eh, Yankum Paten, Pelayanan Hukum Paten DJKI tahun 2012 sampai dengan 2013, sempat di permohonan paten DJKI tahun 2013-2018, penyidik pegawai negeri sipil atau kita singkat PPNS di DJKI tahun 2018 sampai dengan sekarang. Selanjutnya Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Alternatif 2021. Nah, saat ini analis kebijakan muda atau subkoordinator penyelesaian sengketa alternatif 2022 sampai dengan sekarang. Diklat yang pernah dilalui oleh Pak Nofrizal yaitu subregional training di Singapura, diklat PPNS di Pusdik Reskrim Megamendung Bogor, terus regional workshop on 40 years of the PCT di Singapura, PCT Working Group 11 season di Geneva, Switzerland, Alternative Dispute Resolution di Jakarta, terus workshop on utilizing Alternative Dispute Resolution di Manila, Philippines. Nah, berikut CV yang saya bacakan. Baik, izin Pak Nofrizal, kita langsung saja berhubung waktu sangat mendesak. Waktu dan tempat Pak Nofrizal kami persilakan. Mungkin untuk izin untuk paparan materi yang dipersiapkan agar panitia membantu ya. Baik, silakan Pak Nofrizal. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terkhusus ini Pak Dr. Suyud Margono, Ketua KHKI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Kemudian Nofrizal. ada Ibu Ida Hairani, saya lihat. Kemudian Bapak Ibu peserta Technical Training Program Properti Intelektual. Senang rasanya bisa bergabung, bisa diikutkan dalam kegiatan KHKI di siang ini. Mungkin ada sedikit trouble tadi, saya sedikit agak terlambat bergabung karena saya juga masih di luar kota, masih di Banjarmasin, Ibu. Mungkin kalau ada sedikit gangguan, karena di sini ada perbedaan sedikit waktu, jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Alternatif ini sendiri, khususnya di kami di bawah Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut, adapun tugas dan fungsi kami sendiri adalah, perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis di bidang pemberian teknis di bidang penyidikan, kemudian pencegahan, ada juga penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual. Nah, dalam amanat undang-undang sendiri terkait dengan penyelesaian sengketa itu sendiri, apa sih sebenarnya? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan kadang-kadang teman-teman ya. Kadang-kadang kami sering juga melakukan penyelesaian sengketa alternatif, kemudian secara mediasi, sering terjadi suatu pertanyaan itu. Apa sih sebenarnya penyelesaian sengketa alternatif ini melalui mediasi? Jadi dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual ini sendiri yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ada beberapa undang-undang, baik undang-undang terkait dengan rahasia dagang, kemudian terkait dengan desain industri, kemudian terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian ada undang-undang hak cipta di sana, kemudian ada undang-undang paten, kemudian ada undang-undang merek dan indikasi geografis. Jadi penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dalam amanat undang-undang adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak sengketa.
tanpa atau dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Artinya ada pihak ketiga di sini. Ada pihak ketiga yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak. Ini yang sering terjadi. Nah, di dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual ini sendiri ada beberapa hal yang jadi catatan kita adalah mediasi ini sendiri ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya dapat. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta tadi sudah disebutkan juga, sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa ada beberapa pasal undang-undang, maksudnya pasal 95 di sana. Nah, ini terkait dengan hak ciptanya. Ada suatu kewajiban di sana bahwa selain pelanggaran hak cipta dengan terkait bentuk pembajakan, terlebih dahulu melakukan upaya-upaya, dalam artian di sini adalah melakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, sedikit pengalaman di kami dari beberapa perkara yang kami tangani oleh tim penyidik. Ini pada saat kita serahkan berkas ini ke jaksa penuntut umum, kadang-kadang teman-teman di jaksa ini menanyakan, ini sudah dilakukan mediasi apa belum? Nah, ini sering kami lakukan juga, sehingga kami akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Pasal 193, 194, ada suatu keharusan di sana. Ada beberapa perkara yang kami tangani, bahkan di dalam pasal 154 itu juga ada suatu keharusan. Nah, baru-baru ini kita juga membuka ruang kepada teman-teman Polda di seluruh Indonesia. Jika ada perkara yang ditangani, baik paten ataupun hak cipta, terlebih dahulu melakukan mediasi. Yang terakhir kami melakukan mediasi ini di Polda Sumatera Barat. Ini perkara paten. Karena pada saat melakukan pemeriksaan, itu diajukan ke jaksa, dipertanyakan terkait dengan pasal 154 tersebut. Nah, ini yang sering terjadi juga, yang di kami juga sering juga di PPNS Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, terlebih dahulu melakukan upaya-upaya tersebut di atas. Nah, selain daripada itu, ada yang namanya dapat. Nah, dapat ini juga bisa terjadi di Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Tadi sudah dirumuskan bahwa di pasal 93, kemudian di Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu, juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000, itu pasal 46 juga diatur terkait dengan penyelesaian sengketa alternatifnya. Nah, ini hanya sifatnya dapat. Kemudian tidak kalah penting adalah di Undang-Undang Rahasia Dagang. Nah, rahasia dagang juga sama, sudah diatur di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 11. Kemudian di Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desa industri pasal 46. Ini sebenarnya saya sifatnya hanya mengulang saja, karena tadi Pak Ketua juga saya lihat tadi sudah menjelaskan juga tadi. Oke, lanjut. Kemudian di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di kami khususnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami juga di akhir ini terkait dengan penyelesaian sengketa alternatif atau melalui mediasi ini sendiri, di mana mediasi ini ada yang berdasarkan permohonan, kemudian juga ada yang berdasarkan laporan pengaduan. Artinya gini, mediasi berdasarkan permohonan ini, kami membuka ruang, baik pengaduan permohonan ini melalui kantor wilayah kami di seluruh Indonesia, kemudian melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Silakan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan mediasi agar kami menjadi sebagai mediator di sana, akan berkirim surat kepada kami. Hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual akan kami tangani di sana. Ini berdasarkan permohonan. Artinya tidak melakukan laporan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, atau di Polri. Nah, kemudian dari itu juga ada mediasi berdasarkan laporan pengaduan. Laporan pengaduan ini sendiri sudah sangat jelas bahwa para pihak ini atau pihak mohon ini, dia sudah melakukan pengaduan terlebih dahulu. Dia sudah melakukan pengaduan terlebih dahulu, baik di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, atau di Polri. Nah, mereka melakukan pengaduan sana, kemudian dibuatkan laporan pengaduannya. Setelah itu tim penyidiknya atau salah satu pihak mengajukan permohonan untuk dilakukan mediasi. Nah, ini juga sering terjadi juga.
Akan tetapi yang menjadi tren adalah banyaknya mediasi berdasarkan permohonan. Ini yang sering terjadi di kami. Nanti kita lihat di grafiknya, ini berapa jumlah yang sebenarnya yang lebih mendominasi sebenarnya berdasarkan permohonan. Jadi tidak berdasarkan laporan pengaduan, akan tetapi berdasarkan permohonan. Nah, lanjut. Mediasi ini juga kami buka juga ruangnya baik secara offline ataupun secara online. Di lain sisi, secara online ini di kami sendiri, khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini akan lebih efektif sebenarnya. Kita mempertemukan para pihak ini. Kita akan dengar, kita akan gali terlebih dahulu, kita akan klarifikasi terlebih dahulu, apa yang menjadi kendalanya, seperti apa sebenarnya kronologisnya. Yang lebih penting adalah harapan dan keinginan dari para pihak ini sendiri. Ini yang kami gali terus. Nah, keputusan mediasi ini sendiri sebenarnya tidak hanya bertuju ke si mediatornya sebenarnya. Mediator ini hanya memberikan opsi-opsi saja, solusi, dan lain-lain. Keputusan kami serahkan ke masing-masing pihak. Nah, dari mediasi secara online ini kita akan dengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan. Di sisi lain, kami juga membuka ruang mediasi ini secara online. Artinya apa? Karena ada suatu keterbatasan, karena ada waktu, jarak, kemudian biaya, kita membuka akses di sana. Kita membuka akses. Minimal kita menggali lebih jauh. Nah, dalam tahapan-tahapan ini sendiri, mediasi secara online ini sendiri, kami baru masuk ke dalam tahap pra-mediasinya saja. Kalau mediasinya secara langsung mencapai kata sepakatan, karena ini dibutuhkan berita acara. Kalau di kami sendiri, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, harus membutuhkan berita acara yang harus ditandatangani oleh para pihak. Kemudian jika berhasil pun dibutuhkan di sana, dibuatkan berita acara, kemudian suatu surat perjanjian di sana, di mana masing-masing pihak ini harus tanda tangan di sana. Nah, ini sesuai juga dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM 1 tahun 2003 bahwa ini harus dibuatkan surat perjanjian. Maka mau tidak mau ini harus hadir para pihak. Akan tetapi di dalam proses mediasi yang dilaksanakan secara online ini sendiri baru masuk ke dalam tahap pra-nya saja, baru pra-nya. Jadi mediasinya belum kami lakukan, baru pra, menggali awalnya saja. Ini yang sering kami lakukan pada saat ini. Nah, proses mediasi sendiri kami sampaikan juga adalah proses penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pertama, kedua, mediasi didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Yang kedua, artinya apa? Dari beberapa hal yang kami dapat selama ini, kadang-kadang dari penyusunan kalimat saja, kemudian cara kami mengundang atau memanggil, ini kadang-kadang sangat sensitif sekali ya. Ini kami sedikit berbagi saja ke teman-teman semuanya. Pada saat kami membuatkan undangan, sudah kami pastikan bahwa ini sifatnya undangan. Karena tadi disampaikan ini sifat kerelaan, tidak ada proses panggilan di sini. Karena mediasi ini sendiri adalah kerelaan di sana. Jadi kalau panggilan 1, 2, 3 kali tidak hadir, maka akan ada upaya paksa di sana. Beda halnya dengan mediasi. Jadi pada saat kami membuat undangan, ini di surat itu kadang-kadang teman-teman ini jadi pelajaran juga kadang-kadang. Ini Pak, dibuatkan undangan atau panggilan? Saya sampaikan, ini sifatnya undangan, bukan panggilan. Nah, kemudian dari para pihak juga mungkin kalau di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa ada pihak pelapor dan terlapor. Tetapi di mediasi tidak seperti itu. Kami sebutnya pihak pemohon dan pihak termohon. Di beberapa perkara yang kami tangani, kadang-kadang para pihak ini merasa keberatan. Pak, saya sebagai terlapor, dari sisi apa kami sebagai pihak terlapor? Nah, ini kadang-kadang dari kalimat-kalimat inilah yang perlu kami sampaikan juga ke teman-teman bahwa harus sepadan ya, apa kedudukan masing-masing dan status para pihak ini sendiri. Kemudian di sisi lain juga mediasi menggunakan prinsip juga sebenarnya. Prinsipnya ini adalah win-win solution, artinya harus sama-sama menang di sana, harus sama-sama punya solusi, tapi tidak memberatkan di masing-masing pihak itu sendiri. Kemudian putusan juga yang diambil berdasarkan konsep dua pihak ini berdasarkan kerelaan. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan bahwa mediasi ini sangat penting, artinya bagi kedua belah pihak, tetapi apapun hasilnya kami serahkan kepada masing-masing pihak, bukan kepada si mediatornya itu sendiri. Kami hanya sebatas memfasilitasi
saja di sana, juga di bidang kekayaan intelektual, khususnya penyelesaian sengketa alternatif. Kemudian di alur mediasi itu sendiri, pertama adalah para pihak ini mengajukan permohonan mediasi. Oke, slide-nya dilanjut saja. Slide-nya. Pertama, mengajukan permohonan mediasi, kemudian ada di sana ada pemeriksaan berkas. Nah, kami akan periksa terlebih dahulu sesuai apa tidak. Artinya dari beberapa pengalaman dari proses permohonan mediasi ini kami melakukan proses kelengkapan berkas. Ini sesuai tidak ya, seperti itu. Apakah di bidang kekayaan intelektual perkaranya atau perkara lain. Di beberapa kasus yang kami tangani pernah juga ini perkaranya sebenarnya perkara warisan, tetapi ada juga perkara kekayaan intelektualnya waktu itu. Kami punya pengalaman waktu itu di daerah Nusa Tenggara Barat, kami tangani perkara, jadi antara kakak beradik, kakaknya yang punya mereknya, kemudian adiknya yang punya hak ciptanya. Tetapi mereka tinggal dalam satu kawasan waktu itu. Tinggal dalam satu kawasan, beda toko, beda blok, tapi saling berhadapan-hadapan. Padahal ini warisan orang tua. Nah, waktu kejadian waktu itu, mereka awalnya ini adalah masalah warisan. Kemudian salah satu pihak melakukan pelaporan di Polda waktu itu, kemudian kita tengahi terkait dengan perkara mereknya. Di sisi lain, adiknya juga mempunyai perkara hak ciptanya waktu itu, yang dilaporkan adalah kakaknya. Nah, artinya pemeriksaan berkas ini kita akan gali, kita akan verifikasi, ini sesuai tidak, di bidang kekayaan intelektual tidak. Ini salah satunya. Kemudian setelah itu dilakukanlah pencatatan pada buku registrasi. Apa jenis perkaranya, jenis mediasinya seperti apa. Setelah itu kami melakukan penunjukan mediator siapa nanti akan bertugas menangani perkara-perkara tersebut. Ini alur di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian tidak kalah penting adalah kami melakukan pramediasi. Nah, ini alur prosesnya ya. Kalau di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini alur prosesnya melakukan pramediasi kepada pihak pemohon terlebih dahulu. Melakukan pramediasi kepada pihak pemohon terlebih dahulu. Setelah itu kami melakukan pramediasi pihak termohon. Di dalam tahapan-tahapan ini, pramediasi ini, pada umumnya pihak pemohon ini akan lebih kooperatif pada umumnya. Beda halnya dengan pihak termohon. Nah, setelah kita gali, kita akan tanya di sana. Ini mau dilanjutkan mediasi atau tidak? Kalau salah satu pihak mengatakan tidak mungkin kami lakukan lebih lanjut arti mediasinya. Nah, tapi pada umumnya ini melakukan tahap dalam mediasi. Nah, setelah mediasi ini dilaksanakan, ada dua hal, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Nah, jika berhasil, kesepakatan ini perdamaian dilakukan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023. Nah, ini dilakukan bukti perdamaiannya secara tertulis oleh kedua belah pihak. Kemudian dibuatkan juga berita acara. Begitu pula jika tidak berhasil, maka berita acara hanya mediasi saja. Berita acaranya yang dibuat. Nah, langkah selanjutnya yang terakhir adalah melakukan monitoring pelaksanaan mediasi. Ini rangkaian kegiatan-kegiatan yang terakhir. Artinya kadang-kadang tidak dilaksanakan. Kadang-kadang tidak dilaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ini kami juga melakukan monitoring tentang pelaksanaannya, hasil kesepakatannya dari mediasi itu sendiri. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan dalam proses mediasi ini sendiri. Next saja. Jadi mediasi ini bukanlah media untuk memeras, sebenarnya. Bukan media untuk memeras. Salah satu pihak di sana. Sering kadang-kadang disalahartikan bahwa kami sudah melakukan pengaduan, Pak. Tapi di dalam konteks pelaksanaannya seolah-olah kita sebagai alat. Nah, ini tidak juga. Perlu kami sampaikan bahwa dari awal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya mediator di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa hanya sebagai penengah saja di sana. Apapun hasilnya nanti kami serahkan ke masing-masing pihak. Kemudian yang kedua adalah kompensasi. Terkait dengan kompensasi ini diberikan semata-mata untuk memulihkan kondisi si korbannya sendiri. Itu yang kedua. Kemudian di sisi lain adalah korban tidak boleh menuntut hal-hal yang tidak mungkin atau tidak rasional. Di beberapa kasus yang kami tangani, kadang-kadang antara dalam
ketentuan pidananya, kemudian ganti ruginya, ini kadang-kadang melebihi dari yang dia minta. Nah, ini sering juga terjadi. Contoh, misalkan ketentuan pidananya ganti ruginya diganti hanya 200 juta seperti itu. Tetapi permintaannya kadang melebihi, kadang mintanya sampai 3 miliar, 5 miliar, dan tidak rasional. Nah, ini sering juga kami ingatkan bahwa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena jika tidak berhasil pun, dan ini akan dibuatkan berita acara, jika dia masuk ke ranah pengadilan, hakim juga akan bertanya nantinya, loh, kenapa sebegitu besar permintaan itu? Apa dasarnya? Nah, ini apakah bisa salah satu pihak atau pihak sebagai pemohonnya membuktikan itu? Nah, ini yang sering terjadi. Tidak mungkin menuntut hal yang tidak mungkin atau tidak rasional. Terkait dengan hal ini, terkait dengan ganti rugi, kompensasi, dan lain-lain, ini sebenarnya suatu kendala yang sangat berarti dan sering terjadi backlog yang kami lakukan di lapangan. Kemudian di sisi lain, kompensasi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan si pelaku sendiri. Terkadang nilai kerugiannya tidak sesuai, misalkan nilai kerugian 30 juta, sedangkan mintanya sampai 3 miliar misalkan, sedangkan nilai asetnya hanya 300 juta. Nah, ini tidak sesuai juga dengan kondisi kemampuan dari si pelakunya sendiri. Oke, lanjut dari beberapa kasus pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ini dari beberapa data ini saya ambil contoh ini sampai tahun 2023 saja, per Oktober. Misalnya ini di grafik ini kita lihat total pelanggaran kekayaan intelektual dari tahun 2018 sampai tahun 2023 ini ada kenaikan tren, ada turun lagi. Akan tetapi dari tahun 2020 ini naik dan naik terus. Nah, di 2018 kalau kita perhatikan di grafik ini ada 36 total pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian di tahun 2019 ini ada 47 yang masuk pengaduan di kami. 2020 ini mungkin kena COVID ya, waktu itu musim COVID dia agak turun, tapi dia akan naik lagi. Naik di 36, 21, kemudian 2022 ini ada 46, per Oktober ini 53. Kalau tidak salah ini sampai Desember ini ada 54 yang masuk kalau salah di tahun 2023. Per Februari 2024 ini kalau tidak salah ini sudah ada 6 pengaduan yang masuk di kami. Kemudian kalau kita lanjut lagi, kita breakdown dari beberapa kasus ini, sebenarnya perkara-perkara atau kasus-kasus merek ini masih mendominasi. Kalau kita lihat di grafik ini dari tahun 2018 masih mendominasi sampai 20, kemudian tahun 2019 ini ada 33 yang masuk di kami terkait dengan merek. Nah, di tahun 2020 ini agak turun, malah yang masuk ini yang lebih dominan ini perkara paten masuk kami. Nah, kalau tidak salah ini perkara paten di daerah Bandung, misalnya ini paling banyak pabrik untuk mesin tenun kalau tidak salah waktu itu ada sekitar 13 laporan di kami masuk. Di 2021 naik lagi. Nah, ini masih mendominasi lagi merek di sini. Kemudian 2022 naik lagi 29, di 2023 masih merek. Artinya apa? Pemahaman terkait dengan merek ini luar biasa. Ini mungkin jadi konsentrasi kami juga, khususnya di Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, penanganan perkara yang berkaitan dengan merek di masyarakat khususnya. Kemudian data mediasi. Data mediasi ini sendiri, sampel ini dari tahun 2018. 2018 ini ada 8 sana. Nah, kita lihat di grafik ini ada 8. Kemudian di tahun 2019 ada 5, kemudian 2020 ini ada 3, bahkan ini turun. Nah, di tahun 2021 ini naik, 2002 naik lagi 35, kemudian 2003 naik lagi, dan sampai hari ini baru ada 2024 ini ada 4. Ada timbul satu pertanyaan kadang-kadang, nah, ini apa sih penyebab kok bisa naik? Nah, di kami sendiri, alhamdulillah saya sendiri diamanatkan di bagian penyelesaian sengketa alternatif ini di tahun 2021 awal. Mekanismenya berubah. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan juga ke teman-teman, khususnya di bagian mediasi. Ini kita rubah polanya. Kenapa?
sebisa mungkin kita mengadakan secara online, kita adakan secara online. Itu satu. Kemudian kita juga aktif melakukan desiminasi juga di sana. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kemudian di kantor wilayah kita juga dalam bentuk desiminasi penyelesaian sengketa alternatif. Kemudian perkembangan digital ini juga sama. Perkembangan digital, kita harus dari pemberitaan dan lain-lain. Nah, ini luar biasa dampaknya. Kemudian, dan tak kalah penting adalah yang dulunya mediasi ini hanya dilakukan di tingkat pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada saat ini kita juga melayani. Artinya, jika ada permohonan, misalkan di daerah Riau, sebisa mungkin kita yang hadir di sana. Ada permohonan mediasi, misalkan di daerah Pontianak, kita yang hadir di daerah Pontianak. Artinya apa? DJKI hadir untuk melayani di sana. Yang sebelumnya masyarakat ini untuk hadir di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tetapi sekarang ini kita polanya berubah. Terhitung dari 2021 kita rubah. Selagi anggaran DJKI mendukung sana. Untuk ke arah itu kita yang datang. Nah, inilah dampak-dampaknya. Ada kenaikan. Isu terkininya adalah di tahun 2023 kemarin itu kita mengajukan ke dalam PNBP. Hasil negara pajak sudah kita ajukan, tetapi di Kementerian Keuangan untuk mediasi ini sendiri masih belum mendapat restu untuk berbayar. Sedangkan di beberapa negara sebenarnya mediasi ini sudah berbayar sebenarnya, hanya di Indonesia yang tidak bayar. Nah, ini jadi konsentrasi juga di kami juga dan pimpinan juga di tahun 2023 pimpinan juga sudah mendorong bagaimana kalau mediasi ini berbayar nantinya. Nah, itu. Akan tetapi pada saat usulan ini diajukan ke Kementerian Keuangan, ini masih perlu kajian lebih lanjut. Karena dimasukkan ke dalam jenis juga sebagai bagian perlindungan intelektual. Nah, dari kasus yang tadi kita sampaikan juga dilihat pada grafik adalah data mediasi dari tahun 2018 sampai tahun 2003 ini masih banyak sekali kalau kita lihat di sini. Merek dan lain-lain. Artinya masih mendominasi. Lanjut. Ini data mediasi tahun 2018. Kemudian ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, jadi satu pertanyaan juga, memang Pak, apakah mediasi ini wajib Pak untuk kita lakukan perdamaian semaksimal mungkin? Dalam konteks kita sebagai mediator, keinginan kita adalah mediasi ini mencapai kata sepakat ini. Kan itu. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa juga kita paksakan. Kenapa? Mediasi ini kan kita kembalikan lagi kepada para pihak. Apakah para pihak ini mau dia mempunyai solusi dan lain-lain. Nah, artinya mediasi di DJKI kita berharap mencapai kata sepakat, akan tetapi kembali lagi kita kembalikan ke para pihak karena keputusan adalah di para pihak sendiri. Nah, ini data 2018 2019 juga sama antara berhasil tidak berhasilnya kira-kira hak cipta. Lanjut saja. Sampai tahun 2021 ini masih grafik semua. 2022. Nah, dari data mediasi berdasarkan pengaduan dan permohonan dari tahun 2021 dan 2024, kalau kita lihat di grafik, nah ini kita lihat juga masih mendominasi berdasarkan permohonan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, dibandingkan berdasarkan Nah, kalau kita lihat di sini, masih mendominasi berdasarkan permohonan, tidak berdasarkan pengaduan. Nah, jadi ini sambil contoh ini dari tahun 2021 sampai tahun 2023, mediasi berdasarkan permohonan pihak luar. Dia tidak mengadukan ke PPNSKI, Kekayaan Intelektual ataupun Polri. Ini masih mendominasi sekitar 15 di sana. Hanya sedikit yang berdasarkan laporan pengaduan. Di 2022 ini naik lagi trennya sampai 28. 28 ini berdasarkan permohonan, kemudian berdasarkan pengaduan ada 7, kemudian 2023 juga sama. Nah, kalau kita kembali lagi grafik, ini berdasarkan permohonan masih mendominasi. Dalam pelaksanaan mediasi sendiri,
tentunya ada beberapa hal yang jadi perhatian kami juga. Artinya pasti ada kendala. Nah, apa saja kendala-kendala ini sendiri? Ada beberapa hal, diantaranya adalah jarak, kemudian waktu para pihak, kemudian juga biaya sumber daya manusia dan teknologi. Lanjut saja. Nah, terkait dengan jarak ini sendiri, kadang-kadang salah satu pihak tinggal misalkan di daerah Jambi, kemudian salah satu pihak sendiri tinggalnya di Palangkaraya. Nah, ini terkadang mereka ini sulit untuk kita pertemukan. Nah, selain daripada jarak tersebut, kendala-kendala yang dihadapi tersebut, waktu juga. Misalkan, Pak, saya bisanya hari Selasa, sedangkan saya tidak bisa, Pak, saya bisanya hari Kamis, seperti itu. Nah, ini yang sulit kadang-kadang kita untuk mempertemukan. Ada kendala terkait dengan jaraknya, kemudian juga waktunya para pihak ini sendiri, kemudian biayanya juga, kemudian sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau ada timbul suatu hal yang terkait dengan apa sih sebenarnya kalau kendala-kendala yang dihadapi oleh DJKI selama ini, yaitu ada beberapa hal, yaitu jarak, kemudian waktu, biaya, sumber daya manusianya, juga kemudian teknologi. Di dalam paparan ini juga kami tampilkan juga ada penerapan mediasi secara offline di kami. Nah, ini mungkin secara offline. Mungkin kalau Pak Igor ya, ini sudah tidak asing lagi di kami, kenal sering sekali beliau ini ke tempat kami. Mungkin kalau melihat ruangan mediasi kami sering. Jadi Siap. tidak tahu juga ini filosofi senior-senior kami juga. Jadi kalau di ruangan mediasi ini di lantai 17, Bapak Ibu, kalau ada waktu kesempatan silakan monggo mampir di ruangan mediasi kami di lantai 17 di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Jadi di sana didesain sedemikian mungkin dari mulai kursinya ini warnanya ungu, artinya memberikan filosofi bahwa kita harus sesoft mungkin, sesantai mungkin di sana, biar apa yang dihasilkan keputusan diambil itu apa yang jernih, artinya seperti itu. Ini mediasi penerapan secara offline yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Intelektual. Nah, ada juga penerapan mediasi secara online ya. Ini beberapa dokumentasi yang kami lakukan di sana. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa mediasi secara offline ini, online ini sendiri, kami baru sebatas pramediasinya saja. Baru tahap pramediasinya. Nah, itu tadi kami menggali lebih lanjut, mengklarifikasi apa yang terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di forum ini kita nanti sharing, kita berbagi pengalaman. Mungkin apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Nah, nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saran, kritik, nanti kita diskusi lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juara ini Pak Nofrizal ini, saya sampai disebut-sebut namanya nih. Aduh, tapi benar, rekan-rekan, teman-teman saya, sesama konsultan KI, jangan sungkan untuk datang ke lantai 17. Tempatnya soft, tempatnya soft, difasilitasi sehingga semuanya menjadi nyaman dan akhirnya ada win-win solution. Nah, oke. Terima kasih Pak Nofrizal, paparan materinya luar biasa, menarik ya. Mungkin banyak yang ingin memberikan pertanyaan. Di sini sudah ada. Kita masuk sesi pertanyaan ya Pak. Ya, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini ada dari Novianto, Pak. Novianto. Ya, Nah, ini jika pihak yang dirugikan menolak untuk sepakat pada proses mediasi dan memilih ke pengadilan, apakah bukti-bukti selama mediasi berpengaruh dalam keputusan pengadilan? Nah, ini apakah langsung dijawab atau terkumpul beberapa pertanyaan dulu? Izin, Pak Nofrizal.
Iya, nggak apa-apa. Saya langsung jawab saja. Takut ini Oke, kenapa? siap, Mungkin siap, karena siap. ada perbedaan waktu ya antara Banjarmasin waktu tengah dengan barat ini kadang-kadang sedikit tak 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 agak terputus Siap, siap. kadang-kadang. Jadi Silakan, Pak jadi Nofrizal. Silakan, silakan. ya Oke, jadi saya siap. kadang-kadang harus mendengarkan secara detail. Tadi ada pertanyaan ya dari Pak Novianto, jika pihak pihak apa tadi pihak adukan ke bukti-bukti di pengadilan niaga ya, apakah jadi bukti terkait dengan hasil mediasinya? Halo, Ya, ya betul, Pak. Betul, Pak. Betul. ya ya. Jadi gini, perlu kami sampaikan bahwa di dalam proses mediasi ini adalah berdasarkan undang-undang kekayaan intelektual, deliknya adalah delik aduan. Nah, kenapa masuk dalam ranah delik aduan? Dan di situ ada namanya penyelesaian sengketa alternatif. Dari beberapa hal tersebut, penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi ini sendiri adalah untuk membuka ruang sebenarnya, membuka ruang para pihak. Jika para pihak ini terjadi suatu pengaduan misalkan, kemudian di sisi lain terjadi mediasi, tercapai kata sepakat. Setelah tercapai kata sepakat, bisa dicabut perkaranya, baik di penyidik pegawai negeri sipil, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di sana, atau di Polri. Karena ini kan deliknya aduan. Nah itu tadi, makanya masuk dalam klaster deliknya pengaduan. Nah, dari beberapa hal tersebut, mediasi ini sendiri, setiap kami melakukan mediasi, ini biasanya kami menerbitkan berita acara namanya di sana. Berita acara, kemudian berita acara ini bisa dipakai menjadi alat bukti nantinya. Jika kata para pihak ini tidak mencapai kata sepakat. Nah, kemudian mereka melakukan pengaduan, pelaporan, baik di PPNS Kekayaan Intelektual atau di Polri, bahwa ini pernah dilakukan mediasi, ternyata tidak mencapai kata sepakat. Nah, jadi artinya bisa dilakukan di pengadilan niaga sebagai barang bukti pernah dilakukan mediasi sebelumnya. Jadi artinya dari beberapa produk yang kita lakukan, salah satunya itu tadi berita acara dan perjanjian perdamaian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin Pak Nofrizal, mungkin moderator sedikit sedikit penasaran nih sedikit, Pak. Ya, Jadi otomatis bukti berita acara tersebut bisa disampaikan di pengadilan ya, Pak iya ya. betul, betul. Nah, saya pernah pernah tahu gitu ya, pernah tahu di Undang-Undang 28 2014 ya tentang hak cipta itu Iya, diwajibkan untuk melakukan mediasi. Nah, iya. apakah klausul yang ada di Undang-Undang Hak Cipta tersebut termasuk dengan berita acara yang dibuat oleh PPNS tersebut, Pak, di DJKI itu? Jadi sudah cukup Iya, tanpa harus iya, somasi, tapi sudah bisa melampirkan itu gitu, Pak. iya, betul, betul, betul. Sebagai contoh, baru-baru ini kami melakukan mediasi perkara paten yang ditangani oleh teman-teman Polda Sumatera Barat. Nah, di dalam ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa kalau kita mengacu ke pasal 154, ini ada harusnya di sana. Mereka Oh, sudah melakukan harusnya. serangkaian pemeriksaan, kemudian untuk melanjutkan proses lebih lanjut ke P21-nya, ternyata teman-teman jaksa ini juga menanya, ini mediasinya mana? Kan itu. Artinya apa? Lakukan Hmm, terlebih dahulu mediasinya. Terkait dengan berhasil tidaknya, yang penting kan sudah dilaksanakan. Artinya apa? Sudah menggugurkan pasal 154 ini sendiri. Karena di sana ada nilai harus di sana untuk melakukan itu tadi mediasi terlebih dahulu. Gitu pula dengan hak cipta. Kalau untuk merek ini sifatnya dapat. Nah, dilakukan silakan, tidak dilakukan tidak apa-apa karena sifatnya dapat. Gitu. ya, ya. Oke. Eh, ini selanjutnya, Pak. Ada pertanyaan dari, maaf, sebentar, ini dari Imam Mariana. Nah, Ya, dari grafik yang tertera, banyak ya, sengketa melalui mediasi yang tidak berhasil, Pak. Nah, ya, menurut dari Pak Nofrizal sebagai narasumber, apakah sebaiknya ada penyelesaian lainnya, Pak, melalui mediasi yang kira-kira efektif gitu, Pak? ya. Atau Tadi mungkin memang apa benar. penyebabnya ya? Ya,
Terima kasih pertanyaan dari Ibu Ina Mariana. Tadi memang kami tampilkan juga terkait dengan grafik sengketa penyelesaian alternatif ya. Di sana sudah sangat jelas antara berhasil dan tidak berhasilnya. Perlu kami sampaikan juga bahwa tingkat keberhasilan ini sebenarnya kami serahkan ke para pihak sebenarnya. Kenapa? Halo, wah ini narasumber menghilang. Maaf, maaf. Sebentar, sebentar. Saya izin ngecek sebentar ya. Saya izin cek. Izin Mas Igor, sepertinya ada kendala di koneksi Pak Nofrizal. Nah, iya ya, Ya, ini dia saya sudah bergabung lagi. lagi di luar kota ini. Saya sudah Oh, bergabung siap, lagi. siap, siap. Ya, jadi satu hal yang menarik memang dari pertanyaan Ibu Ya. Ina Mariana ini sendiri memang benar terkait dengan mediasi ini sendiri banyak juga yang tidak berhasil. Kenapa? Seolah-olah apa? Kalau kami menekankan ke salah satu pihak, seolah-olah kami ini menekan salah satu pihak. Ada keterpihakan di sana. Jadi tugas kami sebagai mediator adalah senetral mungkin, kemudian memberikan opsi-opsi kepada masing-masing pihak. Nah ini, kembali lagi, keputusan ini kami serahkan ke para pihak sebenarnya. Karena outputnya adalah, yaitu tadi, dari masing-masing pihak, tidak ada pemaksaan sana, kamu harus berhasil, dan lain-lain. Tidak seperti itu juga. Seolah-olah, yaitu tadi, kami memaksakan suatu kehendak. Kalau dikatakan ada suatu kehendak di sana, pemaksaan, seolah kami ada keterpihakan di sana. Jadi kembali lagi, skala ukurnya kami berharap. Setiap mediator ini berharap ini terjadi suatu perdamaian. Tetapi di sisi lain, tidak bisa juga kami paksakan. Karena itu, tidak bisa juga kami paksakan. Misalkan salah satu pihak mengatakan, Pak, sebagai pemohon, saya mintanya 2 miliar, kan seperti itu. Sedangkan di sisi lain, pihak termohonnya, saya tidak mau, Pak. Saya bisanya hanya 50 juta misalkan seperti itu. Apa kami harus memaksakan? Tentu tidak mungkin kan. Nah inilah nilai-nilai ada bentuk-bentuk misalkan ada tawar-menawar di sana dan lain-lain. Sehingga mencapai kata terakhir ini, sepakatkah ada tidak sepakatkah. Jadi itu Bu Ina yang perlu kami sampaikan. Oke, baik, Pak. eh jadi begitu ya, Ibu Ima Mariana ya. Tidak selalu bisa dijadikan apa alternatif. Maaf, maaf sebentar. Gimana mas saya? Oke, izin untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Nofrizal. Ya. Dari Almaida Askandar. Ya. Oke. Jika jika pengadilan apa ini? Jika di pengadilan niaga tergugat tidak datang, proses peradilan tetap berjalan. Bagaimana dengan mediasi? Apabila termohon tidak pernah memenuhi undangan mediasi, apakah berarti mediasi tidak akan dimulai? Silakan Pak Nofrizal. Ya, terima kasih Bu Almaida Askandar, Bapak Ibu Askandar, Pak. Ya, Almaida ya. Askandar. Jika pengadilan niaga tergugat tidak hadir, kemudian proses mediasi juga tidak hadir. Ya, artinya gini, di proses mediasi ini sendiri, ini kami berbagi pengalaman saja di kami khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses mediasi ini ada berapa hal. Pertama, khususnya di mungkin kalau di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari sisi pidananya, lebih kepada sisi pidananya sebenarnya. Karena itu, ada yang dilakukan terlebih dahulu berdasarkan pengaduan. Ada juga berdasarkan permohonan. Nah, tadi kita sudah lihat juga grafik paling dominan adalah berdasarkan permohonan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana Pak jika para pihak ini sendiri di pengadilan niaga dan dalam prosesnya pihak termohon ini tergugat ini tidak hadir, bagaimana? Nah, pada umumnya di pengadilan niaga juga disarankan juga untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.
Nah, jika para pihak ini sudah tidak hadir dan ini dianggapnya tidak berhasil. Sekali lagi, jika salah satu pihak tidak berhasil, ini dianggap tidak berhasil. Kenapa? Yaitu tadi, mediasi ini kan azasnya kerelaan, bukan ada upaya paksaan di sana. Tidak ada upaya paksa di sana. Beda halnya dengan proses litigasinya di sana. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Oke, baik. Eh, Begitu ya, Bu Almaida Askandar. Masih ada waktu ini sampai sebentar, sebentar. Saya cek waktu sebentar nih, Pak Nofrizal. Ya. Kita tanya jawab sampai, oh masih ada waktu sampai setengah jam lagi nih, setengah jam lagi. Oke, Ya, kita tidak menunggu. apa-apa. Apakah Kita ada pertanyaan? Ya, kita berbagi pengalaman sharing saja terkait dengan perkembangan isu-isu terkininya, khususnya di kekayaan intelektual. Ah, ya, ya, ya. Ya, karena kami juga Izin. sering juga ini melakukan, kadang-kadang kami sharing juga ke Badan Arbitrase juga. Mungkin kalau Pak Ketua ini, mungkin kalau sama Pak Agus Pak ya, Wah, kalau ya, tidak salah. Ini kami ya. juga sering juga berbagi dengan MIAP juga. Artinya berbagi Hmm. pengalaman di sana terkait dengan apa sih perkembangan mediasi itu sendiri, khususnya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi di dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual sendiri terkait dengan mediasi ini sendiri, penyelesaian sengketanya bisa dilanjutkan sebenarnya ke arah arbitrase, karena dalam undang-undang itu sendiri Oh, sudah jelas di sana. Jika tidak selesai dalam tahapan-tahapan tertentu, misalkan penyelesaian sengketa alternatif, ada hal-hal lain, misal masuk ke dalam arbitrase di sana. Nah, itu sudah diatur memang dalam undang-undang. Nah, di kekayaan intelektual sendiri ada beberapa kasus, ada beberapa perkara yang kami tangani. Kita berbagi pengalaman saja. Jadi kalau kami namanya hampir pekerjaan ini kami lakukan tiap hari, kemudian masing-masing tempat, masing-masing daerah, ini kadang-kadang karakter-karakternya berbeda. Dari ujung Aceh sampai Papua ini berbeda. Ada yang tingkat sok, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang dan lain-lain. Ini sedikit pengalaman-pengalaman kami. Jadi kami sebagai mediator kadang-kadang sebisa mungkin untuk jadi pendengar yang baik. Nah, ini yang sering terjadi. Tapi di sisi lain, kami juga sebagai penyidik. Kami sebagai penyidik, pegawai negeri sipil, kadang-kadang berbenturan dengan hal tersebut. Jadi, jika di Direktorat hmm, Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri, kadang-kadang ada suatu perkara yang ditangani oleh teman-teman penyidik, padahal teman-teman penyidik hmm. juga sebagai mediator. Tidak mungkin mereka sebagai mediator. Maka akan dialihkan ke Ya, teman yang lain. Begitu pula sebaliknya. Kenapa? Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sendiri, khususnya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, ini SDM-nya sangat terbatas sebenarnya. SDM-nya sangat terbatas. Mungkin sekali lagi saya sampaikan, mungkin Pak Igor ini sering ke kami, mungkin hampir semuanya beliau ini kenal, mana yang penyidik, mana yang mediator, kadang-kadang di lain sisi dia harus menangani suatu perkara yang berbeda. Nah, ini kami sering gantian, Pak Ketua. Jadi kami sering bergantian ya. untuk menangani perkara-perkara tertentu. Sebab apa? Kami berperan sebagai penyidik ini, yang kami lihat adalah ke belakang. Beda halnya pada saat kami sebagai mediator, yang kami lihat ini sebagai ke depan kadang-kadang. Nah, ini yang sering bertentangan kadang-kadang. Ini sering Oh, bertentangan. Kalau penyidik kan melihatnya tindak peristiwa, suatu peristiwa mm-mm. pidananya di masa lampau, kan gitu. Kita akan gali di sana. Kemudian mediasi ini Ya, sih mediator, tapi kita melihatnya ke depan. Nah, ini ya, kadang-kadang ya. kami sering terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Nah, kami Ya, berharap sih, gesekan itu tapi izin Pak Nov, ya, gesekan itu mungkin akan apa namanya baik untuk kedua belah pihak mungkin kan nanti ya, ya, ujung-ujungnya betul. mendapatkan win-win solution meskipun Ya, ada gesekan ya, tapi tetap itu mekanisme yang harus dilalui. Izin Pak Nofrizal, di sini ada satu tapi dia tidak mau disebutkan namanya Pak. ya, ya. Jika ada pemilik KI ya membuat pengaduan bukan ke DJKI tapi ke kepolisian atau Polri gitu ya, apakah nanti kasus dilimpahkan ke PPNS DJKI atau dilakukan mediasi di kepolisian? Mungkin ini apa ya, restoratif justice mungkin ya, atau bagaimana? Silakan Pak Nofriza. Ya, terima kasih pertanyaannya. Lanjutan, kembali lagi ini kita forum diskusi saja, berbagi pengalaman juga, berbagi ilmu. Tujuan kita sama adalah memajukan
sisi pelayanan khususnya penyelesaian sengketa alternatif di bidang kekayaan intelektual. Tadi ada suatu pertanyaan bahwa jika pemilik KI ini mengadukan ke Polri kemudian dilimpahkan dari JKI, apakah bisa? Saya katakan bisa. Bisa. Jadi suatu perkara ini kami sebenarnya saling bersinergi antara teman-teman Polri dan PPNS kekayaan intelektual. Kenapa? Dalam suatu lokus kemudian tempusnya suatu peristiwa yang sama. Kadang-kadang teman-teman Polri tidak mungkin kami masuk dalam peristiwa yang sama di sana. Kami penanganan perkara yang sama. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Nanti kami akan berebut barang bukti dan lain-lain kan itu. Pasti dan ini pun kami akan biasanya akan selalu bersinergi. Kami saling berkolaborasi. Nah, itu. Karena apapun bentuknya yang namanya undang-undang kekayaan intelektual khususnya kami sebagai PPNS kekayaan intelektual ini merupakan bagian dari pengawasan sendiri, Korwas. Kalau di sana istilahnya itu Korwas dari Polri sendiri. Setiap apapun, baik kami melakukan olah TKP, penangkapan, barang bukti, kemudian gelar perkara, ini pasti, ini udah pasti saling komunikasi dengan teman-teman Polri, sudah pasti. Bahkan mungkin sudah tahu juga bahwa pimpinan kami juga sebenarnya dari Polri dan sekarang ini juga. Artinya pasti ada kolaborasi di sana. Untuk pelimpahan perkara sendiri, kami open, kami menerima. Jika ditangani oleh teman-teman Polri, kami menerima jika dilimpahkan ke PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Begitu pula sebaliknya. Dari PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilimpahkan ke Polri. Tadi lanjutan dari suatu pertanyaan itu adalah apakah bisa dilakukan mediasi? Saya katakan bisa. Bisa. Apalagi undang-undang terkait dengan kekayaan intelektual sudah ada cantolan payung hukumnya di sana, ada pasal yang mengatur itu. Kalau teman-teman di Polri mungkin dan lain-lain kejaksaan ada namanya RJ, Restoratif Justice. Tetapi dalam undang-undang KI sendiri sudah diatur di sana. Tadi sudah disampaikan juga terkait ada pasal-pasal tertentu di sana yang mengatur tentang penyelesaian sengketanya di sana. Artinya sudah sangat jelas di sana sebagai payung hukumnya. Jadi bisa dilakukan mediasi terlebih dahulu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Oke, baik. Izin Pak Nofrizal. Jadi, apakah dengan tadi kan ada melalui pengaduan atau permohonan mediasi ya? Tadi peran Korwas. Peran Korwas itu apakah pada saat kita melakukan permohonan ya, tidak melalui pengaduan, apakah dia sudah berperan di situ, Pak Nofrizal? Ya, terkait dengan permohonan mediasi sendiri, peran Korwas belum ada di sana. Sekali lagi, peran Korwas belum ada di sana. Peran Oke. Korwas ini dalam tahapan penanganan perkara yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil. Intinya seperti itu. Jadi, mediator kekayaan intelektual ini tidak ada peran dengan Korwas di sana, karena ini bukan penanganan perkara. Tapi sifatnya adalah penyelesaian sengketa alternatif yang ditangani oleh mediator, bukan ditangani oleh penyidik. Jika ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil, wajib ya, untuk dilakukan pengawasan oleh Korwas Polri di sana. Oke, oke, siap, siap, Pak Nofrizal. Sangat jelas. Izin untuk penanya selanjutnya dari Pak Agung. Pak Agung RN ya ini. Apakah di dalam mediasi ini dilakukan sebelum berperkara di PPNS atau saat akan sedang ajukan perkara sidang? Mengingat dalam haki ada jangka waktunya. Terima kasih. Jangka waktu apa ini ya? Atau mungkin bisa ditangkap pertanyaannya, Pak Nofrizal. Ya, baik Pak Agung. Terkait dengan pertanyaan Pak Agung adalah apakah mediasi ini bisa dilakukan sebelum, sedang, atau akan datang, atau ada putus pengadilan. Yang paling lazim yang kami lakukan adalah yang tadi itu, masih sering terjadinya permohonan mediasi ini sendiri berdasarkan permohonan. Artinya apa? Belum dilakukan pengaduan, pranya, jauh hari sebelum dilakukan. Sedikit pengalaman, saya juga dulu pernah di bagian pengaduan, kadang-kadang saya tanya, kenapa melakukan pengaduan? Kenapa melakukan pengaduan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Baik, jadi gini Pak, jadi gini Bu, dan lain-lain. Kami itu sebenarnya mau melakukan pertemuan, mau melakukan mediasi, tetapi salah satu pihak ini tidak merespon kami. Setelah kami adukan, peran negara ada di sana. Peran negara ada di sana. Dalam hal ini, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.
Jadi ada daya tekannya di sana pada saat dia diajukan sebagai terlapor dan lain-lain. Artinya apa? Proses mediasi ini bisa dilakukan sebelum pertama, kemudian sedang berlangsung proses upaya hukumnya, dan atau dilakukan penuntutannya sebelum adanya putusan pengadilan. Kenapa? Deliknya delik aduan, dan hakim pun akan menyarankan nantinya untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Terkait dengan batasan waktu, tidak secara tegas diatur memang. Terkait dengan mediasi ini sendiri, adakah batasannya 30 hari, 40, tidak ada di sana. Artinya apa? Karena ini delik aduan, sebelum adanya putusan, ya itu tadi, bahkan di dalam proses persidangan pun, hakim pun tetap akan mengajukan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu. Jadi itu bisa dilakukan sebelum, kemudian sedang berlangsung proses perkaranya, dan sudah masuk ke dalam proses penuntutan sebelum adanya putusan. Mungkin itu ya. Siap, Pak Nofrizal. Untuk Pak Agung mungkin sudah jelas ya. Penanya selanjutnya, Pak, dari Pak Krismawan Hadi Winata. Nah, mohon penjelasan apa perbedaan mediasi berdasarkan pengaduan dan permohonan, Pak. Terus, bagaimana tata cara pengajuannya masing-masing? Apakah secara online atau surat fisik ke kantor DJKI? Nah, begitu, Pak Nofrizal. Silakan, mohon dijawab. Ya, baik Pak Krisnawan. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan proses permohonan mediasi, terkait dengan mediasi sendiri. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa mediasi ini di kami ini ada dua sebenarnya. Ada yang berdasarkan permohonan. Permohonan ini perkara-perkara mediasi yang berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual. Entah paten, entah ini hak cipta, merek, desain, rahasia dagang, dan lain-lain. Nah ini, dari alur proses yang tadi saya tampilkan, ini kami memverifikasi terlebih dahulu. Ini benar apa tidak sih sebenarnya di bidang kekayaan intelektual. Jika ini di hak waris, misalkan tentang akte pendirian perusahaan, tidak mungkin akan kami masuk ke sana. Artinya apa? Berdasarkan permohonan, kemudian kami verifikasi. Kemudian ajukan surat kepada Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Halnya apa? Bantuan penyelesaian sengketa alternatif. Nah, nanti di sana dilakukan cerita apa kronologisnya secara singkat. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut kami akan melakukan registrasi, kemudian menunjuk mediatornya, kemudian kami melakukan pramediasinya, mediasi, berhasil tidak berhasil, kemudian jika berhasil kami membuatkan nanti akte perjanjian kedua pihak, berikut berita acaranya, dan terakhir adalah alurnya itu adalah melakukan monitoring. Nah, monitoring ini sendiri adalah kita untuk menjaga kepercayaan masyarakat terkait dengan khususnya pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini yang kami lakukan upaya-upaya tersebut, menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Kemudian, di sisi lain, terkait dengan mediasi berdasarkan pengaduan. Hampir sama sebenarnya alurnya ini. Hampir sama. Jadi biasanya kalau pengaduan ini sendiri, ada yang melakukan pengaduan laporan ini ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, PPNS, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atau di Polri. Bagaimana mekanismenya? Yaitu tadi, ada tiga biasanya ini. Ada tiga yang mengajukan permohonan. Pertama dari tim penyidiknya, yaitu tadi, contohnya undang-undang terkait dengan hak cipta, paten. Ini kadang-kadang kedua belah pihak ini tidak mau melakukan mediasi. Tetapi si penyidiknya punya beban tersendiri berdasarkan pasal 154 tadi. Contoh kalau di bidang paten, dia tidak bisa naik berkasnya jika tidak dilakukan mediasi. Berhasil tidaknya mediasi ini yang penting menggugurkan terlebih dulu. Ini intinya. Syukur-syukur kalau berhasil. Sudah jelas di sana pasal 154 khususnya di bidang paten. Kemudian siapa lagi? Pihak pelapornya di sana bisa juga melakukan. Nah itu. Kemudian di sisi lain pihak terlapornya atau tersangkanya sudah masuk tersangka pun bisa melakukan. Yaitu tadi. Makanya kembali lagi untuk Pak Krisnawan Hadi Winata perlu kami jelaskan bahwa mediasi ini ada dua. Ya betul memang pertama berdasarkan permohonan tadi silakan mengajukan surat permohonan ke Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yaitu masyarakat umum yang berkaitan dengan bidang intelektual silakan ajukan ke kami suratnya nanti kami akan menengahi di sana. Perlu dicatat hanya di bidang kekayaan intelektual yang kami tangani.
Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pengaduan, yaitu tadi pengaduan ini sudah dibuatkan laporan pengaduannya, baik di teman-teman Polri atau di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di sana. Jadi kalau pengaduan ini dibagi lagi ada 3 di sana, yang mengajukan nanti tim penyidiknya, pihak pelapornya, kemudian pihak terlapornya atau bahkan sudah masuk tersangka sekalipun. Nah, ini bagaimana tata caranya? Tata caranya itu tadi sudah saya sampaikan juga, lakukan membuat surat atau masuk ke dalam website kami. Di sana ada bagian pengaduan DGIP di sana. Nanti akan masuk di sana. Nanti akan sementara kami akan melakukan korespondensi juga di sana, tanya jawab di sana. Apa-apa hal yang harus disiapkan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, Pak Krisnawan. Terima kasih atas pertanyaannya. Siap, terima kasih Pak Nov. Mungkin udah jelas ya Pak Krismawan ya. Selanjutnya izin ada pertanyaan dari Ketua Umum kami, Pak Dr. Ya, Suyut. Eh, apakah mediator otomatis menjadi penyidik? Bagaimana bagaimanakah terjadi konflik of interest gitu ya? Apakah ada atau dilaksanakan kaukus dalam mediasi? Notabene kaukus adalah cara model setengah kamar dilakukan secara konfidensial untuk menggali penyelesaian. Begitu ya, Pak Nofrizal. Silakan dijawab. Terima kasih. ya, baik, baik. Pak Ketua, mohon izin saya jawab, Pak Ketua. Takut saya salah menjawab ini, Pak Dr. Suyun. Kita Siap, konsultasi siap. Mangga, saja. mangga. Jadi, jadi perlu kami sampaikan bahwa mediasi ini sendiri adalah 2 hal yang berbeda, bidang berbeda sebenarnya dengan proses penyidikan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa jika teman-teman melakukan suatu proses penyidikan, dia sebagai penyidik di sana, posisinya sebagai penyidik di sana. Tidak bisa serta-merta, bahkan sudah di dalam peraturan Menteri nomor 1 tahun 2023, Menteri Hukum dan HAM, si penyidik ini sendiri menjadi sebagai mediator. Jadi tidak bisa, Pak, tidak bisa. Tidak bisa sebagai mediator di sana. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia sebagai mediator tidak mungkin menjadi penyidik di sana perkara. Jadi kami harus pisahkan di sana, 2 hal yang harus dipisahkan. Yaitu tadi, takutnya ada konflik interest, ada kepentingan di sana, di salah satu pihak. Makanya kami pisahkan di sana. Nah, di Direktorat Jenderal Intelektual, khususnya di Direktorat Penyidikan sendiri, ada skop-skop tersendiri, ada klaster-klaster sendiri. Seperti di bagian penindakan. Di bagian penindakan ini sendiri ada di sana, khusus teman-teman penyidikan yang sudah masuk pro justisia. Kemudian di bagian pengaduan di sana, di bagian pengaduan ini sendiri, teman-teman baru melakukan proses wasmatnya saja, belum masuk ke pro justisianya. Nah, ada juga supply di sana. Kami khususnya di penyelesaian sengketa alternatif, kami tidak menangani perkara-perkara secara tegas di sana. Artinya apa? Untuk hal-hal yang tertentu yang berkait dengan proses penyidikan, untuk teman-teman sebagai mediator tidak punya peran di sana. Jadi untuk mediasinya silakan memilih mediator yang dipercayakan nantinya atau ditunjuk oleh pimpinan di sana untuk menangani perkara-perkara. Yaitu tadi betul sekali, ini tujuan agar menjadi netralitas, lebih profesionalitas, teman-teman juga netralitas, kemudian profesionalitas dalam menangani setiap perkara yang dibebankan kepada setiap personil. Jadi kembali lagi Pak Ketua, teman-teman penyidik ini tidak mungkin menjadi sebagai mediator. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke, izin Pak. Berarti karena tidak bisa menjadi mediator, otomatis tidak terjadi konflik of interest ya Pak? Ya, betul. Betul. Oke. Terus apakah di dalamnya itu dilaksanakan kaukus itu Pak, di dalam mediasi itu Pak? Yang tadi disampaikan cara model setengah kamar itu Pak, Ya, dilakukan secara konfidensial gitu, ya, secara ya, ya. rahasia untuk menggali penyelesaian. Ya, sebenarnya gini, kalau untuk mediasi ini sendiri ada beberapa tahapan. Yang pasti adalah kami sudah masuk misalkan ke dalam tahap pra-nya saja dulu, pramediasi. Pramediasi ini kami akan gali lebih lanjut, khususnya dari pihak pemohon terlebih dahulu. Kami akan gali dari pihak pemohon terlebih dahulu. Ini biasanya kooperatif. Biasanya pada umumnya apa yang menjadi keinginan dan harapan yang bersangkutan, artinya sebagai pemohon.
beda halnya dengan pihak termohon. Nah, termohon ini ada setengah hati, setengah iya, setengah tidak, tidak sama sekali kalau ada pilihan seperti itu. Tapi pada umumnya, setelah kita jelaskan, ini loh maksudnya kita untuk melakukan mediasi tersebut untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian ada opsi, kemudian ada win-win solution di sana. Nah, dari masing-masing pihak ini sendiri mencapai kata sepakat dan tidak sepakat, ini kita tidak punya peranan terlalu berlebih untuk daya tekan di sana, karena kita tidak mungkin ya, tidak mungkin memihak ke salah satu pihak. Nah, kembali lagi yang tadi, dan tadi itu tidak mungkin juga kita memaksakan, Pak. Tidak mungkin juga kami memaksakan salah satu pihak. Kami hanya sebatas memfasilitasi saja. Itu yang pertama. Kedua, memberikan ahli, tenaga ahli. Dalam hal ini mediatornya. Keputusan kami serahkan ke masing-masing pihak. Jadi tidak ada kepentingan salah kamar, salah satu pihak kita menekan ke sana, tidak juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Oke, izin Pak Ketua karena sudah dianggap jelas, jadi kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau belum puas nanti bisa japri ke Pak Nofrizal. Ya, siap. Oke, oke. Selanjutnya ada Ibu Gabriela Angelika. Ah, apakah penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya bisa dilakukan melalui DJKI atau badan arbitrase saja? Apakah bisa bila dilakukan dengan mediator bersertifikasi atau mediator mandiri? Oh, tadi udah dijelaskan mungkin ya sama Pak Nofrizal, tapi silakan jika ingin menambahkan Pak Nofrizal. Ya, baik. Ibu Gabriela, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan menarik memang. Penyelesaian sengketa alternatif ini sendiri berdasarkan tupoksi kami sendiri, berdasarkan organisasi dan tata kerja kami sendiri memang dititik beratkan ke kami, khususnya di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Karena di sana ada namanya penyidik. Nah, kebenaran saya juga sebagai penyidik, mungkin benar hari ini saya pakai baju penyidik karena ada kegiatan kami di penyidikan tadi. Kemudian di sana juga ada mediatornya di sana. Nah, terkait dengan tata cara kemudian penyelesaian sengketa ini sendiri yang berkait dengan kekayaan intelektual, silakan lakukan permohonan atau pengaduan di kami. Nanti kami akan melakukan memfasilitasi kemudian melakukan mediasi-mediasi tersebut. Nah, jika tidak selesai, tadi sudah berdasarkan undang-undang juga ada cantolan juga ada payung hukumnya di sana. Ini sebenarnya bisa dilanjutkan. Dilanjutkan ke mana? Ke badan arbitrase. Nah, karena ini sudah ada jelas dalam undang-undang. Jika tidak selesai dalam tahap mediasi, khususnya di bidang kekayaan intelektual, silakan melakukan mediasi di luar. Apakah bersertifikat? Lebih bagusnya dia lebih lazimnya dia bersertifikat sebagai mediator di sana. Dan di kami sendiri, karena banyak keterbatasan juga wilayah kerja dan lain-lain, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ini kami punya kepanjangan tangan di tiap daerah. Namanya kantor wilayah di sana. Di sana ada sub kekayaan intelektualnya. Jadi berdasarkan evisionya, berdasarkan jabatannya di sana. Berdasarkan jabatannya. Tupoksi berdasarkan jabatan. Mungkin ada eh, gangguan sinyal mungkin ya. Eh, di sana lancar ya, Bang Ferdi. Ini Izin dari Mas kita Igor, atau dari Pak posisi Nofrizal ya? iya, ini sepertinya Pak Nofrizal ada gangguan di koneksi kembali. Mungkin sebentar lagi udah Oke, oke, beres oke. kembali. Oke, oke. Jadi izin untuk rekan-rekan sambil menunggu Pak Nofrizal ya. Apabila ingin bertanya, disediakan di chat ya, di chat room ada form, Google Form yang bisa diisi dan nanti akan dipilih oleh panitia apabila masih sempat, karena kita sebenarnya waktu untuk session Q&A ini sampai jam 16.00 ya. Ini masih ada waktu 15 menit lagi. Kita menunggu Pak Nofrizal ini karena lagi di luar kota ya, lagi di Banjarmasin. Oke.
Sebentar, mungkin ada bisa panitia yang menghubungi beliau. Apakah masih dimungkinkan untuk lanjut atau dicukupkan saja? Oke. Mas Igor, posisi Pak Nofrizal sekarang terputus Ini sambungannya, jadi belum Pan- belum ini ya, masih terputus Pak. Izin Mas Igor, suaranya kena mute. Oke, oke. Izin rekan-rekan, maaf. Ini Pak Nofrizal menghubungi saya, katanya masih loading ya. Masih loading, reconnecting, reconnecting. Apakah izin Pak Nofrizal, ini sebenarnya 10 menit lagi. Eh, oke. Jadi kalau kalau begitu saya putuskan aja karena saya moderator saat ini karena sinyal susah ya mungkin di sana ya Pak Nofrizal. Kita akhiri aja ya untuk Pak Nofrizal, session Pak Nofrizal. Begitu ya Pak, izin ya Pak. Iya, ya. Salam Oke. hormat ya ke teman-teman, Pak Oke. Ketua juga, Oke. semua ofisial ya. Salam Ah, sehat, salam hormat selalu ya. salam hormat dari Pak Ya, Nofrizal ya, untuk semua ya. Terima kasih Pak tidak Nofrizal. berkenan. Mohon maaf sekali Sertifikatnya lagi. mau dikirim. Silakan kami membuka forum diskusi lebih lanjut. Oke. Biar bicarakan. Ah, Tujuannya apa? kata Semoga memberikan akses manfaat. siap Pak Nofrizal. Ya. Ya, izin nanti sertifikat dikirimkan nanti Pak Nofrizal secara pribadi dari Pak Ketum kali. Siap, Oke, siap, siap. hati-hati di jalan, Pak Nofrizal, hati-hati di jalan. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, begitu saja eh, apa sangat sangat sayang sekali tidak sampai 16.00 ini masih ada 10 menit. Mungkin karena di sana sinyalnya sudah tidak mendukung, jadi kita akhiri saja. Jadi sedikit saya mereview ya, saya sedikit mereview tadi mungkin tentang materinya yaitu tentang tugas Direktorat Penyidikan dan penyelesaian sengketanya. Terus yang kedua pengertian penyelesaian sengketa alternatif dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang haki yang terkait. Ketiga, pengertian mediasi beserta pembagian klasifikasinya, alur mediasi, data kasus pelanggaran mediasi, kendala yang dihadapi saat mediasi, dan yang terakhir penerapan mediasi secara offline dan online yang sangat baik dijelaskan oleh narasumber kita. Namun sangat sayang sekali tidak bisa sampai terakhir. Jadi izin em, untuk itu kami lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu memberikan penghargaan ya berupa certificate kepada narasumber Bapak Nofrizal. Meskipun beliau tidak ada, tapi mungkin secara simbolik akan diberikan oleh Sekjen, Ibu Sekjen AKHKI. Izin panitia untuk eh, menampilkan e-sertifikatnya. Nah, kepada narasumber dulu mungkin ya. Nah, ya oke. Silakan Ibu Sekjen, kami persilakan. Ya, atas nama HKHKI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nofrizal SHMSI atas partisipasinya sebagai narasumber dalam alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi. Eh, ya, untuk itu mohon diterima sertifikat apresiasinya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga lancar di Banjarmasin. Baik, Bu Sekjen, mungkin nanti ini recording videonya nanti akan saya sampaikan dan mungkin beliau juga akan lihat gitu ya. Selanjutnya izin Ibu Sekjen untuk menyerahkan e-sertifikat kepada moderator, kepada saya. Silakan Ibu Sekjen.
Ya, Silakan. terima kasih banyak Bang Igor, Renjani Purwadi SH CCL CLA CPCD. Waduh, banyak sekali nih gelarnya. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bang Igor yang telah menjadi MC sekaligus moderator dalam alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi yang diselenggarakan oleh Perkumpulan AKHKI yang didukung oleh DJKI pada hari ini. Silakan diterima, Siap. Bang Igor. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Sebenarnya ini Igor Renjana sebenarnya Bu Sekjen. Oh iya, I-nya salah ya. ya Igor Renjana. Dan sama-sama Bu Sekjen, saya juga merasa terhormat jadi ikut sertakan di program-program ini dalam rangka AKHKI untuk negeri. Jadi tidak akan pernah menyesal dan lanjut terus kata Ketua Umum AKHKI Jaya. Nah, oke, siap. Terima kasih Ya, Bu Sekjen. Terima kasih. Adik. Akhirnya acara sudah selesai. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan konsultan KI dan ada yang umum juga. Ternyata ada umum juga di sini. Dan hampir semua angkatan ada gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mungkin sebelum ditutup, ada sesi foto bersama ya, yang kedua ya. Jadi silakan mungkin panitia untuk dipandu Bang Ferdi ya. Izin Mas Igor untuk foto tadi sudah diambil, tapi mungkin yang sertifikat apresiasi ke keynote speaker tadi belum sempat disampaikan. Mungkin bisa disampaikan Oh, yang kembali. keynote speaker. Pak Suyut, Bapak Suyut Margono. Bang Igor, sorry. Oh, Pak Suyut, maaf, maaf. Aduh, kelewat. Kelewatan. Wah, Ya, tadi bahaya. kita Saya lewat. bisa Waduh, saya bahaya bisa nih. dipecat nih. Bahaya nih, saya bisa dipecat nih. Oke, izin untuk Pak Suyut ini kita eh, apa akan menyerahkan certificate oleh Ibu Sekjen juga ya berarti ya, Ya oleh Ibu boleh. Sekjen juga atau Waketum atau Atau Bu Mikli mah nggak ada ya. Ibu Ida aja. Oh, Ibu Ida, silakan Ibu Ida untuk menyerahkan certificate kepada keynote speaker Pak Suyut Margono, Pak Dr. Suyut Margono. Silakan Ibu Ida, kami persilakan. Halo, Ibu Ida. Selamat sore Oke, untuk siap. para peserta. Perkenankan kami dari Divisi Diklat menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Bapak Ketum kita, Bapak Dr. Suyut Margono, SHM FCI IRB. Semoga kegiatan-kegiatan mendatang akan lebih menarik dan lebih jaya. Terima kasih Pak Ketum. Amin. Terima kasih Bu Ida atas pelaksanaan apresiasi dan selamat kegiatan webinar kali ini bisa berlangsung dengan baik. Saya terima sertifikat apresiasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida atas penyerahannya kepada Ketua Umum. Maafkan Ketua Umum, saya kelewat tadi ya. Maaf Ketua Umum. Jangan marah Ketua Umum. No Maaf. problem, Mas. Ini Oke. baru pertama kali dikasih, biasanya cuma dikirim lewat belakang. Siap. Aduh, Biasanya ngasih maaf. sertifikat, biasanya ngasih sertifikat, ini dikasih lumayan. Oke, maaf ini sedikit berisik. Ada apa? Sound nggak jelas nih. Eh, oke, akhirnya, oh kita untuk ada foto bersama tahap 2 ya. Silakan Bang Ferdi untuk dipandu, izin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon kerjasamanya untuk membuka kamera. Saya akan foto. Kali ini hanya 2 halaman karena beberapa ternyata sudah live. Saya izin foto kembali. Oke, silakan halaman pertama 3, 2, 1. Izin saya ambil sebentar.
Oke, halaman kedua, 3, 2, 1. Oke, hanya 2 halaman Bapak Ibu, jadi tidak berlama-lama. Baik, sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Terima kasih Bang Ferdi. Oke, selesai sudah serangkaian acara webinar kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, partisipasi rekan-rekan, dan ada umum juga. Ini sorry sedikit noise. Eh, Terima kasih dan sampai sekarang ini jam 15.58. Selamat sore untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan lagu Waalaikumsalam warahmatullahi Padamu Negeri.